Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك الكريم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma ba'd. Taib, ya, ini merupakan majelis perdana dari penjelasan terhadap kitab Qaulus Sadid, Syarah Kitab Tauhid, oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Iya. Taib, syukran. Nah, sebagaimana pada pembahasan atau kebiasaan kita sebelum membahas kitab, di sini ada dua hal yang perlu untuk diketahui. Ya, perkara yang pertama terkait dengan al-musannif dan yang kedua terkait dengan al-musannaf. Nah, adapun karena pembahasan kita adalah syarah ya. Jadi apa? Al-Qaulus Sadid, jadi biografi yang akan kita sebutkan terkait dengan Asy-Syarih Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Adapun sahibul matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fa a'raf min an yu'arraf. Ya, dan apa namanya sudah disebutkan ya, bisa dicari biografinya pada banyak kitab biidznillah taala. Iya. Adapun terkait dengan sahibus syarah, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, disebutkan oleh sebagian muhakkik biografi Syekh Abdurrahman bin Nasir. Yang pertama terkait dengan nama lengkap beliau. Ya, nama lengkap beliau adalah Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah Al-Si'di. Al-Si'di min Nawasir Bani Tamim. Nah, ini masyhur dengan sebutan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Si'di. Dua bacaannya menurut masyayikh, ada yang mengatakan As-Sa'di dan yang masyhur disebut dengan As-Si'di. Nah, beliau rahimahullah lahir di kota Unaizah, salah satu kota di Qasim, pada tanggal 12 Muharram. Pada tanggal 12 Muharram tahun 1307 Hijriah. Pada tahun 1307 Hijriah. Beliau rahimahullah sebagaimana sunnatullah pada banyak ulama, ya, lahir dalam keadaan yatim. Bukan hanya ayah tapi juga ibu beliau meninggal. Sehingga sejak beliau kecil dirawat oleh saudaranya, oleh saudara beliau, dan dididik dengan ilmu agama, terbentuk tumbuh dalam lingkungan yang islami, yang menjadikan beliau rahimahullahu taala menjadi salah seorang yang mengumpulkan sifat-sifat mulia, ya, dari kesungguhan dalam menuntut ilmu, berupa kesungguhan dalam menuntut ilmu, ya, kesungguhan dalam beribadah, ya, dan juga sangat terkenal dengan sifat-sifat al-jaud wal karam, sifat-sifat kedermawanan, kemudian berusaha semaksimal mungkin, ya, menjalani peran beliau sebagai seorang dai ilallah di dalam mendamaikan, ya, dalam mendamaikan berbagai macam bentuk sengketa, ya, yang ada di daerah beliau, di lingkungan beliau rahimahullahu taala. Nah, bersamaan dengan itu beliau rahimahullahu taala tidak terjun dalam tidak mengambil, ya,
ketika beliau rahimahullahu taala ditawari untuk menjadi qadhi, ya, maka beliau rahimahullahu taala menolaknya. Nah, kemudian disebutkan di sini terkait dengan beberapa amalan yang beliau rahimahullahu taala tekuni, ya. Nah, ini saya ambil dari tahqiq kitab itu yang antum sebutkan. Nah, beliau termasuk founder atau pendiri dari Maktabah Unaizah Al-Ilmiyah pada tahun 1359 Hijriah. Kemudian menjadi imam dan khatib di Jami Al-Kabir di Unaizah pada bulan Ramadan 1361 Hijriah. Ya, kemudian beliau juga rahimahullah taala salah satu pendiri, ya, atau ya yang mendirikan Mahat Ilmi di Unaizah pada tahun 1373 Hijriah. Nah, ini kurang lengkap disebutkan, ya. Baik. Dari terkait dengan ilmu yang dimiliki oleh Al-Musannif rahimahullahu taala sangat nampak jelas dari karya tulis beliau rahimahullah dan dari murid-murid yang beliau hasilkan. Dan seperti kata para ulama bahwa derajat atau kedudukan seorang terlihat dari murid-muridnya. Kalau seorang alim, ya, walaupun ini bukan patokan secara mutlak tentu saja, tapi normalnya seperti itu. Seorang alim dikatakan berhasil ketika dia melahirkan murid-murid yang berhasil. Ya. Nah, ketika ditanya tentang si fulan, yang berhasil tersebut, yang masya Allah tersebut, ya, belajar sama siapa, maka disebutkan gurunya adalah si fulan. Ya, ketika muridnya mendapatkan sesuatu sampai pada derajat atau jenjang yang mustafid dan seterusnya, maka eh, setelah bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di situ ada peran gurunya. Nah, maka hendaknya seorang tulab atau setiap tulabul ilm berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginan terbesar dari setiap pengajar, setiap gurunya, yaitu mendapatkan amal jariah dari ilmu yang telah diajarkan. Ya, dari ilmu yang telah diajarkan. Nah, ketika mereka mengerahkan waktu mereka, mengerahkan kesungguhan mereka, ya, waktu mereka, harta mereka, ya, juhud mereka, mengurangi istirahat mereka dan seterusnya, ya, maka hendaknya mereka betul-betul bersemangat untuk mempelajari ilmu agamanya dengan baik sehingga setidaknya dia bisa memberikan amal jariah sebagai balas budinya. Ya, maka kita kembali bahwa di sini tidak terlalu disebutkan, ya, terkait dengan guru Al-Musannif rahimahullah, karena itulah ada tudingan, ya, yang disebutkan bahwa beliau belajar otodidak atau yang semacamnya. Bila syak setiap tidak ada seorang pun yang belajar agama kecuali dia memiliki guru, ya, tinggal banyak atau sedikit, kemudian gurunya itu guru yang menonjol, terkenal atau tidak. Tapi masalah ilmu itu tidak terletak pada terkenal atau tidaknya. Betapa banyak alim ulama yang majhulun fil ard tapi ma'rufun fis sama. Ya, betapa banyak ulama yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Ya, termasuk dari masyayikh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Dan kalau kita mau melihat ilmu beliau, ya, silakan ditimbang dan diperhatikan karya tulis beliau dan murid-murid yang beliau hasilkan. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dikenal sebagai seorang ulama yang berpikiran terbuka. Ya, berpikiran apa? Berpikiran terbuka. Fatwa beliau dalam masail ilmiah yang sifatnya ilmu-ilmu yang kalau kita katakan ilmu-ilmu keduniaan juga ma'ruf, ya, dari beliau rahimahullahu taala. Dan karya tulis beliau juga menunjukkan beliau seorang ulama ensiklopedis yang menguasai berbagai macam bidang. Nah, yang paling terkenal tentu saja kitab Tafsir Al-Karimir Rahman dalam tafsir. Tafsir Al-Karimir Rahman, Al-Karimil Mannan fi Tafsir Kalamir Rahman. Kemudian dalam qawaid tafsir ada Al-Qawaidul Hisan di Tafsiril Quran. Nah, dalam tauhid kitab yang kita bahas insyaallah taala Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid, ya, syarah kitab tauhid. Al-Qaulus Sadid fi Maqasid At-Tauhid. Kemudian juga ada kata Fathur Rabbil Hamid fi Usulil Aqaidi wat Tauhid.
Nah, dalam hadis ada Bahja Qulubil Abrar. Bahja Qulubil Abrar yang menghimpun 99 hadis nabawi. Nah, kemudian ada juga kitab Taudhih Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, ya, yang merupakan syarah dari Nuniyah Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Ya, ini juga kitab, ya. Kemudian sanggahan kepada ateis Al-Adillatul Qawati wal Barahin fi Ibtali Usulil Mulhidin. Nah, kemudian ada dalam usul fikih al-qawaid dan qawaid fikih, ya, al-qawaid wal usul al-jami'ah. Iya. Dan fatwa beliau rahimahullah juga telah dirangkum oleh murid-murid beliau, ya, para ulama yang datang setelahnya mencapai 30 apa 30 karya apa 30 muallaf, ya, karya tulis. Nah, ini terkait dengan sejumlah karya tulis beliau rahimahullah. Adapun murid beliau, ya, ada sejumlah ulama kibar yang ma'ruf dengan keilmuan juga, dengan kefakihan dan karya tulis. Yang paling masyhur tentu saja Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kemudian Syekh Ali Al-Hamad As-Salihi, kemudian Syekh Abdul Aziz As-Salman, dan juga Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, ma'ruf rahimahullahu taala. Nah, dan sebagaimana kata para ulama, ya, bahwa keutamaan seorang guru terlihat dari muridnya. Ya, ketika mereka menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ayatun nubuwah, kata mereka seandainya Nabi Muhammad SAW tidak punya tanda kenabian kecuali para sahabat yang beliau tinggalkan dengan keadaan mereka, maka itu sudah cukup menjadi tanda bahwa beliau seorang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang manusia pun yang pernah melahirkan murid-murid seperti sahabat. Ya. Yang melahirkan murid-murid seperti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan melihat keberadaan murid-murid yang beliau bina, rahimahullah, apalagi ini bukan cuman belajar sekilas, tapi ta'assaru bihi, rahimahullah. Mereka terpengaruh mengambil berbagai macam jawanib dari kebaikan beliau rahimahullah taala. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa beliau ta'assur dengan dua hal dari guru beliau ini. Yang pertama tariqatut tadris. Beliau sangat mendapatkan pengaruh yang besar mengenai cara mengajar, bagaimana cara memahamkan materi kepada murid. Ya, bagaimana cara memahamkan materi ke murid-murid. 6. Di mana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ya, kana Syekh rahimahullah laisa lahu nadhirun fi waqtihi. Ya, bahwa cara mengajar beliau berbeda dengan ulama lain di zaman tersebut. Normalnya di zaman itu mengikuti kebiasaan para ulama terdahulu, yaitu murid membaca kitab, kemudian si guru mentaklik. Ya, adapun beliau rahimahullah faqad kana yashrahul kitab wa yurbitul masaila ba'daha bi ba'd hatta yafhama minhu tullabu katsira. Beliau mensyarah kemudian mengaitkan masalah satu dengan masalah lain sehingga tulab itu bisa paham. Yakni dengan menempuh metode ketika mengajar, yakni dengan menjadikan setiap ilmu Islam itu paralel. Ketika membahas tauhid, ya nggak lepas nahunya, nggak lepas juga balaghahnya misalnya, ya, kawaid dalam bahasa Arabnya. Nah, kemudian ketika membahas masalah fikih, nggak lepas dari itu, nggak lepas dari kawaid fikih, nggak lepas dari ini. Ya, kalau kita mau melihat bagaimana metode mengajar Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, mungkin kita bisa melihatnya dari, ya, selain dari karya tulis beliau, ya, dari apa yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti. Ya. Di situ nampak sekali bagaimana tafannunnya beliau rahimahullah dan bagaimana metode beliau mengaitkan satu masalah dengan masalah yang lain. Ya. Sehingga apa yang dipelajari itu berkesinambungan dan saling terkait satu sama lain. Ketika beliau membahas Syarhul Mumti, ya, tidak bukan murni fikih toh. Beliau menyinggung kawaid fikih ataupun usuliyah, beliau menyinggung kawaid lugawiyah, ya, bahkan ada nilai-nilai akidah ketika terbahas di dalamnya masalah akidah beliau bahas. Ya, ini salah satu bentuk metode pengajaran yang sangat bagus tentu saja. Sehingga apapun yang dipelajari oleh seorang, ya, dari guru manapun, ketika disatukan oleh seorang guru, yakni mereka mempelajarinya sehingga dia tahu betul bahwa ini berhubungan dengan ini. Ya, dan ini salah satu kekurangan penuntut ilmu di zaman belakangan, ya,
ketika mempelajari suatu disiplin ilmu berdiri sendiri di satu rel masing-masing. Ketika nahu to, sorof to, kawaid to, ya, kemudian tatbiknya sendiri, sehingga apa? Terpisah antara ilmu nahu dengan sorofnya, kadang kemudian nahunya dengan fikihnya, akidahnya dengan sorofnya dan seterusnya. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan oleh seorang thalabul ilm ketika dia merojaah apapun, jangan dia merojaah tersendiri di ilmu tersebut, tapi hendaknya dia apa? Apalagi ketika dia membahas, tentu saja perlu untuk memperhatikan ya ulumul ukhra. Kemudian poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ta'assar bihi, seperti yang kita sebutkan tadi, beliau terkenal sebagai orang yang memiliki adab yang tinggi. Nah, memiliki adab yang tinggi. Dan betapa banyak ulama yang para penuntut ilmu datang kepada mereka hanya untuk mempelajari adab mereka di awal-awal. Ya, hanya untuk mempelajari adab. Ya, di antara ulama ada yang belajar adab 20 tahun, 10 tahunnya menuntut ilmu. 10 tahunnya menuntut ilmu, 20 tahunnya belajar adab. Nah, dan ma'ruf dalam majalis majalis para ulama, itu majalis ulama, mereka menyiapkan majalis al-adab bagi al-mubtadi'in, bagi yang pemula dalam menuntut ilmu atau yang baru belajar menuntut ilmu, disiapkan majelis khusus untuk adab selain tauhid. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa belajar adab itu bukan sampingan gitu. Mungkin di zaman dahulu iya dengan kebaikan mereka dan seterusnya, tapi di zaman-zaman belakangan itu sudah sangat dibutuhkan untuk mempelajari adab sebagai suatu fun yang mustaqil. Tidak kemudian diajarkan di sela-sela materi tauhid, materi fikih dan seterusnya, walaupun itu juga penting tentu saja. Iya, itu juga penting. Nah, kadang sebagian orang mengatakan bahwa ucapan ulama belajar adab bukan maksudnya belajar adab tersendiri toh, tapi kita belajar tauhid itu adab. Belajar ini adab. Ya betul, itu adab kepada Allah Ta'ala, tapi kita tahu kondisi di zaman sekarang. Nah, maka butuh seorang untuk belajar kitab adab secara tersendiri agar dia memahami betul bagaimana adab Islam secara umum dan adab penuntut ilmu secara khusus. Iya. Apalagi eh, hubungan seorang dengan ilmu, ya, baik tidaknya itu berbanding lurus dengan hubungannya atau sikap adab seseorang, baik kepada dirinya, kepada gurunya, kepada kitabnya, kepada majelisnya. Ya, innama tafhamul ilma bil adab. Ya, kata sebagian ulama as-salaf menasihati muridnya bahwa kamu hanya bisa memahami ilmu dengan adab yang baik. Dengan adab yang baik. Nah, Allah taala alam bisawab. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa kadzalika ta'assartu bihi min nahiyatil akhlaq lianna Syekh Abdurrahman kana ala janibin kabirin minal akhlaqil fadilah. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian beliau rahimahullahu taala wafat ya pada tahun 1373 Hijriah. Wafat pada mulai sakit pada tahun 1373 Hijriah ya. 6 dan wafat pada tahun 1376. Jadi sempat sakit di 3 tahun terakhir umur beliau. Beliau wafat pada hari Selasa tanggal 21 Jumadil Akhirah ya tahun 1376 Hijriah. Ya, meninggal di hari Kamisnya ya, hari Selasanya beliau pingsan ya, pingsan siuman, kemudian beliau rahimahullah meninggal pada hari Kamisnya tanggal 23. Jadi 2 hari. 2 hari sempat beliau pingsan siuman gitu ya. 6 wafatnya tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Jumadil Akhirah tahun 1376 Hijriah. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ya, ini terkait dengan Al-Musannif rahimahullah. Adapun terkait dengan Al-Musannaf, judul kitabnya adalah Al-Qaulus Sadid ya fi Maqasid Tauhid. Al-Qaulus Sadid fi Maqasid At-Tauhid. Ucapan yang lurus ya yang berkenaan dengan inti-inti dari At-Tauhid. Nah, kitab ini merupakan syarah ya kalau kita bilang mukhtasar jiddan gitu ya, cara yang sangat ringkas dari kitab At-Tauhid rahimahullahu taala dan kitab At-Tauhid, dan kitab At-Tauhid juga ma'ruf ya, salah satu kitab yang paling bagus. Kalau nggak mau salah satu kitab yang terbaik kalau nggak mau dikatakan yang paling baik yang menulis yang berbicara tentang tauhid al-uluhiyah. Iya, yang berbicara tentang tauhid al-uluhiyah. Nah,
Dan di sini al-musannif rahimahullahu taala, iya, thariqah beliau dalam kitab dalam Al-Qaulus Sarid ini, beliau rahimahullahu taala mensyarah ya, menyebutkan matan, kemudian beliau rahimahullahu taala mensyarah apa yang dipaparkan oleh al-musannif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian kalau diperhatikan terkait dengan masail, ya, terkait dengan masailul bab, ya, yang nampak beliau rahimahullah tidak memberikan komentar ya, tidak mensyarah. Nah, tidak mensyarah terkait dengan masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang beliau sebutkan di akhir kitab Tauhid. Iya. Dan insyaallah taala kita akan membacakan karena masail Syekh Muhammad Abdul Wahhab di kitab Tauhid ini termasuk bagian bagian yang sangat penting dari kitab Tauhid. Karena disitulah istimbat pemahaman al-musannif rahimahullah terhadap ayat dan hadis yang beliau sebutkan dalam matanya. Ya, di bab dan di unwanul bab, judul bab dengan penyebutan dalil setelahnya yang beliau rangkum dalam bentuk masail. Maka pemahaman seorang terhadap bab itu bisa diukur, bisa cara mengevaluasi seseorang itu memahami bab demi bab kitab tauhid atau tidak dengan melihat apakah dia memahami masail. Dia bisa paham gitu sisi pendalilannya Syekh dari pada masalah ini terhadap judul bab atau terhadap ayat yang beliau bawakan, dia bisa connect, sambungkan atau tidak. Istimbatnya di beliau bisa diketahui atau tidak. Ya, kalau seorang belajar kitab tauhid tapi masih belum memahami bagaimana masail tersebut dihasilkan, ini berarti dia belum memahami dengan baik kitab tauhid. Ya, belum memahami dengan baik kitab tauhid. Maka walaupun di sini al-musannif rahimahullah As-Sa'di rahimahullah tidak membahas, tidak mensyarah ya al-masail, tapi insyaallah taala kita akan membahas masail yang disebutkan oleh al-musannif dan mengaitkannya dengan dalil-dalil yang beliau paparkan. Nah, saya kira cukup ini sebagai pengantar. Insyaallah taala kita akan mulai membahas matan kitab Al-Qaulus Sarid pada pertemuan berikut. Nah, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.